Selamat datang Dewan Penguji. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Dr. Gede Ade Yuniarta SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SE AKMSI selaku dosen pembimbing penamping. Yang saya hormati Ibu Dr. Gusti Ayu Purnamawati AKMSI AK selaku dosen penelaah. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Fundamental terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imadi Budi Setiawan dengan NIM 181-705-1276. Ada beberapa yang saya akan bahas pada kali ini mengenai tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 yang berisi tentang pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Baik, saya mulai dari yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Saat ini, perkembangan dunia bisnis sangat mengalami persaingan yang sangat ketat. Kondisi ini menyebabkan perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan harus berbenah diri dengan menerapkan manajemen modern dan strategi bersaing. Harga saham yang tinggi adalah salah satu strategi yang menunjukkan value yang lebih bagi perusahaan yang memilikinya. Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan selalu meningkat, investor atau calon investor menganggap perusahaan itu berhasil mengelola bisnisnya. Keyakinan investor ataupun calon investor ini sangat menguntungkan bagi emiten, di mana karena semakin banyak masyarakat yang mempercayai emiten tersebut, maka sehingga kemauan investasi pada emiten semakin kuat. Investasi adalah suatu komitmen sejumlah dana ataupun sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan tersebut dapat berupa penerimaan kas atau dividen, ataupun kenaikan nilai investasi atau disebut dengan capital gain. Tujuan yang ingin dicapai investor dalam kegiatan investasi dalam pasar modal adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return yang optimal. Investor sering kali harus terfokus pada penghargaan mereka untuk mendapatkan return yang tinggi atas investasi yang ia lakukan, dan kurang memperhatikan faktor-faktor resiko dalam berinvestasi. Alat ukur yang biasa digunakan oleh investor atau manajer selama ini adalah rasio keuangan. Dengan melakukan analisis return saham dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan dasar, yaitu analisis fundamental. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh beberapa rasio keuangan tertentu terhadap return saham mendorong penulis meneliti kembali pengaruh kinerja keuangan terhadap pergerakan return saham. Penelitian ini menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2018 sampai dengan 2020 sebagai objek penelitian yaitu dengan earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset. Terdapat fenomena yang peneliti ketahui menurut data BEI Bursa Efek Indonesia. Industri konstruksi properti dan real estate mengalami penurunan sebesar 4,31% pada tahun 2017. Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami peningkatan sebesar 19% yang disebabkan oleh lesunya penjualan, inflasi, dan kenaikan suku bunga KPR. Hingga di awal tahun 2018, industri properti dan real estate mengalami peningkatan seiring dengan adanya proyek-proyek di ibu kota. Di antaranya seperti proyek LRT atau Light Rapid Transit dan juga MRT, Mass Rapid Transit. Namun di akhir tahun 2019 dan 2020, industri properti real estate kembali mengalami penurunan dikarenakan adanya wabah COVID-19. Terjadinya pandemi atau wabah COVID-19 ini mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat aset properti dan real estate yang negatif investor. Tidak hanya itu saja, sektor properti dan real estate menjadi indeks sektor yang mengalami penurunan terdalam. Indeks ini anjlok sebesar 43,07% secara year to date. Kemudian, perkembangan industri properti dan real estate dapat dilihat
dari banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar modal dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta memperdagangkan saham-saham mereka, semakin banyak saham yang mereka jual, tentu semakin tinggi nilai suatu perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Sampai akhir tahun Desember tahun 2020, terdapat 79 perusahaan properti dan listrik terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang mana harga saham dari 14 perusahaan di tahun 2017 sampai dengan 2020 berfluktuasi atau naik turunnya harga saham. Kemudian ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang peneliti lakukan yang pertama adalah adanya kesulitan investor untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat dalam berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang kedua, adanya kesulitan investor untuk memprediksikan tingkat keuntungan atau return saham di pasar modal akibat naik turunnya harga saham yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Kemudian yang ketiga, adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset. Yang kemudian ada juga pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, untuk tidak menyimpang dari tujuan dan memperoleh pengetahuan mengenai objek yang akan diteliti sehingga data yang dikumpulkan sebagai keseluruhan yang terintegrasi, maka perlu diberikan batasan informasi pada laporan keuangan yang difokuskan pada 4 variabel independen, yaitu earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset. Sedangkan variabel dependennya yaitu return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun periode 2018-2020. Ada pula rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh earning per share terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh current ratio terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh debt to equity terhadap return saham perusahaan yang properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh return on asset atau ROA terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada pula tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap return saham properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2018-2020. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return saham terhadap perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui debt to equity terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2018-2020. Kemudian yang keempat adalah untuk mengetahui return on asset, return on terhadap return saham, properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Kemudian manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi penulis. Manfaat bagi penulis adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai saham. Kemudian yang kedua adalah manfaat bagi akademisi, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan yang berkaitan dengan earning per share, current ratio, debt to equity, dan return of asset terhadap return saham, dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada manfaat bagi investor, di mana penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi investor dan calon investor tentang variabel yang mempengaruhi return saham
perusahaan properti real estate sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Kemudian bagi Universitas Pendidikan Ganesha, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, untuk memberikan informasi tambahan mengenai earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan juga return on asset terhadap return saham. Kemudian manfaat yang terakhir bagi masyarakat ataupun pembaca, di mana diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas mengenai earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap return saham, serta digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan tambahan ilmu yang beragam. Ada pula kajian teori dalam penelitian ini yang bernama signaling theory. Signaling theory menurut ahli Brigham dan Houston dalam Suganda pada tahun 2018 15. Signaling theory adalah tindakan yang diambil dari manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor mengenai prospek perusahaan. Teori penyinyalan ini atau signaling theory merupakan teori yang digunakan untuk memahami suatu tindakan oleh pihak manajemen dalam menyampaikan informasi kepada investor yang pada akhirnya dapat mengubah keputusan investor dalam melihat kondisi perusahaan. Teori sinyal yang melandasi penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan laporan keuangan dalam memberi sinyal positif atau good news maupun sinyal negatif atau bad news kepada pemakainya. Yang kedua ada laporan keuangan. Laporan keuangan seperti yang tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 IAI 2009 yang menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi ke posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian investasi. Menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia nomor 13 dalam PSAK dalam Standar Akuntansi tahun 2009, investasi didefinisikan sebagai suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi atau seperti bunga, royalti, dividen, dan juga uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lainnya bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Kemudian ada saham. Saham itu adalah tanda bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan tertentu. Kemudian ada harga saham. Harga sahamnya adalah suatu harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu, ditentukan oleh pelaku pasar, permintaan dan penawaran saham di pasar modal. Kemudian ada return. Return adalah suatu hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Kemudian ada return saham. Return saham yaitu adalah tingkatan keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atau suatu investasi saham yang dilakukan. Kemudian ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah pengujian terhadap prospek aktivitas perusahaan melalui laporan keuangan. Ada pula rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini diantaranya yang pertama adalah earning per share. Earning per share itu merupakan total laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. EPS yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham. Sedangkan EPS yang rendah menunjukkan perusahaan gagal memberikan keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham. Yang kedua ada current ratio. Current ratio yaitu adalah rasio yang membandingkan aktiva lancar yang dengan perusahaan yang dengan cara jangka pendek. Bagi perusahaan yang jangka pendek tinggi, current ratio suatu perusahaan semakin baik perusahaan tersebut. Kemudian ada debt to equity. Debt to equity merupakan rasio yang mengimbangi antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio
DER berarti modal sendiri semakin sedikit dengan hutangnya. Rasio itu bertujuan untuk mengukur tingkat leverage atau penggunaan utang perusahaan yang terhadap seluruh ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu return on asset. Return on asset ini juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis, merupakan ukuran kemampuan di mana perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif. Selanjutnya, mengenai penelitian yang relevan. Peneliti menggunakan 7 penelitian terdahulu yang relevan, di mana yang pertama penelitian ESI di tahun 2017 itu menghasilkan hasil penelitian bahwa risk profil berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kapital juga berpengaruh. Kemudian penelitian DeFi yang dilakukan DeFi pada tahun 2018 itu menghasilkan operating leverage, economic value added, dan market value added berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nila pada tahun 2018 di mana menghasilkan bahwa return on asset berpengaruh signifikan tidak signifikan terhadap harga saham. Earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang dilakukan oleh Fathur Rahman tahun 2018 di mana secara simultan solvabilitas DER, profitabilitas ROE, dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian Mailani di tahun 2018 current ratio, debt to equity ratio, dan juga return aset berpengaruh signifikan terhadap return saham sebesar 0,65. Ya, sedangkan current ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham, itu sebesar 0,276. Debt to equity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, itu sebesar 0,600. Dan return on asset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham sebesar 0,156. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Christina pada tahun 2021 hanya DER dan ROA yang menghasilkan pengaruh signifikan secara positif terhadap harga saham, sisanya tidak. Kemudian yang dilakukan oleh Trisna pada tahun 2021 menghasilkan penelitian di mana kenaikan kinerja yang cukup baik pada periode 2015 hingga 2019, namun pada saat pandemi COVID-19 terjadi perusahaan terdampak dan mengalami penurunan kinerja. Hal ini terlihat pada penurunan PER, EPS atau earning per share, ROA, ROE, dan DER. Berikutnya akan membahas mengenai paradigma penelitian atau kerangka berpikir, di mana X1 atau earning per share, X2 yaitu current ratio, X3 debt to equity ratio, X4 return on asset, dan Y yaitu return saham. Bila X atau pengaruh earning per share terhadap return saham, di mana yang kedua adalah pengaruh current ratio CR terhadap return saham. Ketiganya di mana pengaruh debt to equity atau rasio DER terhadap return saham. Kemudian yang terakhir T4, pengaruh return on asset terhadap return saham. Kemudian hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan, hipotesis atau H1-nya adalah fundamental keuangan earning per share atau EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian H2-nya, fundamental keuangan current ratio atau CR berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian H3-nya, fundamental keuangan debt to equity ratio atau DER berpengaruh signifikan terhadap return saham. Kemudian H4-nya, fundamental keuangan current ratio atau CR berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya mengenai metode penelitian.
Yang pertama, tempat dan waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data laporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui akses di website resmi www.idx.go.id dengan pengambilan data yang dilakukan pada Januari 2022. Kemudian ada pula rancangan penelitian. Sesuai dengan tingkat ekspansi atau level of explanation atau tingkat penjelasannya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah return saham, sedangkan variabel independennya adalah earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Penelitian ini dimulai dari mencari daftar perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia beserta laporan keuangannya selama 3 periode dari tahun 2018, 2019 sampai dengan 2020 yang melalui situs www.idx.go.id. Kemudian menyiapkan data berupa teori-teori yang terkait variabel yang relevan dengan penelitian ini serta mengumpulkan jurnal penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai rujukan. Data perusahaan yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian mengenai populasi penelitian. Populasi penelitian di mana populasi penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Kemudian yang kedua, perusahaan yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan yang dipublikasikan sehingga dapat digunakan dalam penelitian, yaitu earning per share, current ratio, debt to equity, dan return on asset. Dan yang ketiga adalah perusahaan properti dan real estate yang menyajikan laporan keuangan pada periode tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan mata uang rupiah. Kemudian ada pula metode analisis. Metode analisis yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pencatatan dokumen dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan atau financial statement atau laporan tahunan atau annual report perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diunduh dari website resmi www.idx.go.id. Kemudian ada pula teknik analisis data. Teknik analisis data ini, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, di mana analisis fundamental yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan yang tepat yang termuat pada laporan keuangan sampel penelitian. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah earning per share, current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset. Baik, sekian dari pemaparan isi dari proposal saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan paramasan. Om Santi 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 Om.